Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Penjelasannya kita mengutip tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 267 sampai 270 dari kiri sampai ke kanan. La ikraha, tidak ada paksaan fid dini di dalam agama. Qad tabayyana, sungguh kenapa tidak ada paksaan, karena sudah jelas ar-rusydu, apa yang benar, minal ghayy, dari yang melenceng, yang salah, yang zalim, yang mungkar. Faman, maka adapun siapa orang yakfur, yaitu memilih kekufuran, bitawud, dengan tawud, dia lebih dekat dan mengikuti gerakan tawud. Wa yu'min billah, kami ulangi, faman, maka adapun siapa orang yakfur, yaitu tidak mengikuti siapa man, kafir, maksudnya tidak mengikuti bitawud, dengan tawud. Wa yu'min billah, dan memilih beriman dengan Allah, tidak berteman dengan tawud. Faqad istamsaka, maka sungguh berpegangan siapa man bil urwatil wuthqa, dengan pegangan yang sangat kuat, tiang yang sangat kuat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Islam. Lam fisama laha, insyaallah dia berpegangan dan tidak akan lepas dan tidak akan rugi dan merugikan. Tidak pernah jauh dari urwatil wuthqa. Wallahu, dan hal adapun Allah, sami'un alim, yaitu maha mendengar, sangat mendengar. Sami, fa'il, alim, alima mengetahui, alim sangat mengetahui. Surah Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ada kalanya ayat ini disalahfahami atau dipakai untuk melemahkan semangat perjuangan doa dan umat Islam, usaha. Dalam keadaan pertama, memang yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah. Kita hanya berusaha, diwajibkan berusaha memberi contoh yang terbaik. La ikraha fid din, bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, kekafiran, bukan berarti kita bergabung, bukan berarti kita ridha dengan kekafiran. Surah Al-Baqarah 256 ini, jika dihubungkan dengan Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 7, Az-Zumar ayat 7, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yarda bi'ibadihil kufra. Dan radiya yarda fil mudhari, sedang dan akan datang. Allah tidak akan pernah meridhai, merestui li'ibadihi, bagi hambanya, al-kufrah. La yarda al-kufrah, kepada kekafiran, kekufuran, kemaksiatan. Allah memang tahu, tapi pengetahuan Allah itu bukan membiarkan dan merestui.
Jadi Allah tidak pernah merestui sesuatu kekufuran. Dan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 28 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah la ya'muru, yaitu tidak pernah memerintahkan siapa Allah, bil fahsya, dengan keburukan, kemaksiatan, kekufuran. Itu bukan takdir dari Allah. Allah itu selalu memberi takdir yang baik. Kenapa terjadi sesuatu yang kurang baik kepada manusia? Itu hasil karya dan usaha manusia itu sendiri. Tapi Allah Maha tahu bahwa manusia itu melakukan atau akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Allah sudah memberikan bahan, yaitu akal dan pikiran, untuk memilih melakukan sesuatu yang terbaik demi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kami ulangi, la ikraha fiddin bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, menyetujui, lalu kita bersama-sama dengan kemungkaran. Tapi supaya sadar bahwa yang bisa memberi petunjuk itu Allah, tugas kita tetap mendoakan, memberi contoh sesuatu yang terbaik, dan tidak bergabung kepada kekufuran, tidak membiarkan, tidak merestui kekufuran. Apalagi Al-Qurtubi misal juz 3 halaman 268 di sebelah kanan atas, beliau menggabungkan dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 73, menjelaskan bahwa ayat ini dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nasakhatha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waulud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah ayat 73. Wahai Nabi, jahid, berjuanglah siapa kamu, berjuang untuk menyampaikan dan mencontohkan kebenaran, al-kuffar, kepada orang-orang kufar, kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, orang-orang yang bersama dan mendukung cara berfikirnya orang kufar, waulud alaihim, dan hendaklah tegas. Dalam pengertian tegas, tetap menjaga jarak tanpa harus bermusuhan. Wa ma'wahum jahannam, tempatnya kufar dan munafikin itu jahannam, yaitu jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam itu seburuk-buruknya al-masir. At-Taubah 73. Qala as-Sudiyyu nazalat al-ayatu fi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Hasin. Kalau dibaca Abu Hasin artinya kokoh, kuat. Boleh dengan tasdid, boleh tidak. Kalau Abul Husain, Sod, Husain pakai Sod itu kancil. Kana lahu, memang ada dua-duanya. Kana lahu ibnan faqadima tujjarum minasyam ilal madinati yahmiluna zaitah. Falamma aradu al-khuruja atahum ibnal Hasini fada'ahuma ilan nasraniyati fatanassara wa madaya ma'hum ila syam fa'ata abuhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam mushtakiyan amrahuma wa raghiba fi ay yab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam may yarudduhuma. Dulu katanya ada kasus seorang Ansar bernama Abu Hasin punya dua anak. Lalu pedagang dari Sam datang ke Madinah membawa atau menjual minyak. Lalu ketika dia mau pulang, dia mempengaruhi anak-anak di sana. Lalu ada yang terpengaruh, termasuk dua anaknya Abu Hasin tadi, sehingga ikut beragama Nasrani dan mengikuti ke Sam bersama pedagang dari Sam tadi. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi karena orang tuanya ingin agar anaknya ini kembali lagi ke Islam. Lalu memang
mari kita jangan memakai kekerasan, la ikraha fiddin, tidak dengan kekerasan kalau memang caranya tidak melalui kekerasan, tapi tetap saja kita harus jahidil kuffar wal munafikin, berjuang, ada garis yang tegas tanpa harus bermusuhan, dan kita harus tetap berjuang dan meyakini wala yarda li ibadihil kufrah. Ini satu sisi Allah tidak merestui kekufuran, demikian juga innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah mentakdirkan bagaimana takdir baik dan buruk. Yang buruk itu artinya Allah Maha tahu dan itu pilihan mereka manusia sendiri. Takdir baik semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kalau dibilang itu sesuatu keburukan seperti orang beragama Nasrani ini merupakan takdir, sama saja itu menjelekkan Allah, bahwa Allah mentakdirkan seorang beragama Nasrani. Seorang mencuri lalu kita bilang takdir, berarti Allah mentakdirkan menyuruh orang mencuri. Allah merestui ketika ada suatu perzinahan juga begitu. Allah mentakdirkan, tidak, itu hasil usaha. Kalau dia tidak mau, tidak, setan cuma menggoda, kenapa mau. Sama dengan hidup ini penuh pilihan. Kalau ingin panjang umur, jaga kesehatan, makan minumannya jangan ada pewarna, pengenyal, dan lain sebagainya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hubungannya dengan An-Nisa 65 dan seterusnya. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.